Teman-teman pernah dengar kasus ini nggak sih? Jadi ada seorang suami yang tega menyiksa istrinya sendiri. Selain disiksa, dia juga mengontrol, memeras, dan memanfaatkan istrinya tersebut sampai-sampai dia takut sama suaminya. Begitu istrinya meninggal secara misterius, kebusukan suaminya ini mulai terbongkar, teman-teman. Kalau ternyata selama ini suaminya adalah seorang penculik dan istrinya adalah korban dari penculikannya selama bertahun-tahun. Kebayang nggak? Jadi dari kecil dia itu diculik, ya kan? Dirawat, dikasih makan. Nah begitu dia udah gede, dinikahin. Tapi apa sebenarnya motif dia ngelakuin itu? Apakah ini cuma sekedar cinta? Atau ada hal yang jauh lebih jahat dari yang kita kira? Kalian akan nemuin jawabannya di sepanjang video ini. Nah buat teman-teman semua yang lagi berkegiatan, yang lagi makan, yang lagi bikin kue, semoga kalian lagi di posisi ternyaman kalian nih. Pasang mata, pasang hati, dan pasang telinga baik-baik. Karena kasus ini tuh seru banget dan sayang kalau sampai kelewatan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku di sini bukan cuma sekedar berstorytelling, tapi juga menyajikan grafis-grafis dan ilustrasi yang menarik. Karena selain aku mau ngasih pengalaman yang berbeda dalam menyajikan informasi kriminal, aku juga pengen kalian tahu, kalau yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat, ada seorang cewek bernama Tonya Haggis yang hidup bersama suaminya yang bernama Clarence Haggis dan anaknya yang berumur 2 tahun bernama Michael Haggis. Dari luar, keluarga ini dikenal sangat tertutup sama lingkungannya. Mereka jarang kumpul sama tetangga, ya kan? Jarang keluar, sampai-sampai nggak ada yang tahu latar belakang mereka secara detail. Tapi di balik kemisteriusan itu, teman-teman, ada neraka yang diciptakan sama suaminya. Clarence ini adalah orang yang kasar, emosian, suka main tangan, dikit-dikit mukul, dikit-dikit bentak, ya kan. Pokoknya tuh tipikal orang yang temperamen dan suka mengontrol orang lain. Dan gak jarang juga istri dan anaknya tuh jadi korban kekerasan. Suatu ketika di April 1990, Tonya ini lagi jalan pulang menuju hotelnya setelah belanja di pasar lokal. Di sepanjang perjalanan ini, dia berjalan pakai headset tuh. Waktu dia lagi enak-enaknya dengerin musik, ya, tiba-tiba dia ditabrak dari belakang sama mobil. Duak gitu. Ditabraknya tuh nggak tanggung-tanggung. Karena mobil ini dalam posisi ngebut, ya kan. Waktu dia ditabrak, badan itu sempat naik, berguling ke kap mobil, ke atas mobil, dan gelinding lagi ke bawah. Clarence dan anaknya yang lagi di kamar hotel pun langsung keluar begitu dengar suara tabrakan dan kaget ngelihat istrinya udah dalam posisi terlentang di pinggir jalan sambil kejang-kejang kayak mau sakaratul maut, teman-teman. Itu kalau menurut kronologi yang diceritakan sama suaminya. Sedangkan ya ada yang aneh nih. Setelah dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi, dokter forensik menemukan kejanggalan kalau nggak ada tanda-tanda tabrakan di badannya. Yang ada malah luka-luka memar kayak abis dipukulin. Selain itu ada juga retak di tulangnya. Dari hasil ini, mereka yakin kalau ini tuh kasus penghilangan nyawa yang disengaja, bukan tabrak lari seperti yang dilaporkan sama suaminya. Dari sini mereka sempat mikir nih, ini entah suaminya yang bohong karena nggak tahu kejadiannya, atau justru dia sendiri nih yang melakukan penghilangan nyawa itu. Polisi yang dapat laporan dari dokter forensik langsung menginterogasi Clarence. Dan setelah diinterogasi, mereka nggak bisa nemuin bukti-bukti atau tanda-tanda kalau dia adalah pelakunya. Karena pada waktu kejadian, dia itu beneran lagi di kamar hotel sama anaknya. Dan bukti-buktinya itu jelas, teman-teman. Jadi nggak mungkin dia ngelakuin penabrakan itu. Tapi skenario yang kemungkinan terjadi adalah dia ngelakuin kekerasan ke istrinya di hotel sampai kehilangan nyawa, ditaruh di trotoar dan melaporkan seolah itu tindakan kecelakaan mobil. Tapi lagi-lagi nggak ada bukti yang ditemukan untuk mendukung teori itu. Sampai detik ini nih 2025, belum ada artikel atau berita yang jelas menyatakan gimana Tonya bisa meninggal. Yang jelas, semua tuduhan itu jelas-jelas mengarah ke suaminya, yaitu Clarence. Polisi yang belum berhasil nemuin bukti apa-apa, sayangnya harus menunda kasus ini. Sampai suatu ketika, kebusukan Clarence ini terbongkar, teman-teman. Jadi ini kan istrinya baru meninggal nih ya. Masih dalam suasana berkabung dong harusnya, ya kan. Kuburannya juga belum kering. Tapi si Clarence ini udah buru-buru mau nyairin duit asuransi punya istrinya. Nah waktu dia lagi teleponan sama admin, Clarence diminta untuk memberikan nomor jaminan buat verifikasi identitas. Dia kasih lah tuh beberapa nomornya, tapi nggak ada yang keterima di sistem. Nomor pertama dia kasih ternyata nggak bisa juga karena belum terdaftar. Nomor kedua dia masukin lagi, nggak bisa lagi. Bingung kan tuh dia tuh, aku punya nomor lain gak ya selain itu? Akhirnya dia keinget tuh, ada satu nomor yang udah lama gak dia pakai. Dia kasih lah tuh nomor itu, teman-teman. Dan ternyata bisa nih. Tapi ya mungkin karena dia ngebet pengen dapat duit kali ya. Di sini ternyata dia ngelakuin blunder fatal, teman-teman. Karena waktu dia ngasih nomor itu, adminnya tuh bilang gini, mohon maaf pak, nomor ini
Bisa nih kami daftarkan. Tapi kok di sini tercatat atas nama Franklin Delano Floyd ya, bukan nama Bapak Clarence Haggis. Wah, dengar omongan gitu dari adminnya. Hah? Franklin Delano Floyd? Dia panik nih dan langsung nutup teleponnya tuh. Karena pada saat itu dia udah nggak pakai nama aslinya lagi teman-teman, gara-gara nama aslinya itu si Franklin Delano Floyd itu udah terdaftar sebagai buronan polisi atas kejahatan yang dia lakuin bertahun-tahun sebelumnya. Akhirnya tanpa pikir panjang nih, dia pun memutuskan untuk kabur keluar kota, meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Nah, siapa sih kira-kira Franklin Delano Floyd itu? Kenapa dia bisa jadi buronan polisi? Dan juga mungkin di sini kalian bertanya-tanya nih, kenapa Clarence itu orangnya keras? Kenapa dia kayak seolah-olah tuh nggak peduli sama anak istrinya? Karena emang dia itu nggak punya rasa sayang sama mereka, teman-teman. Dia itu istilahnya tuh memelihara ya, atau merawat mereka itu sebenarnya cuma sekedar kedok, biar polisi nggak tahu masa lalunya Clarence, biar polisi nggak tahu kalau sebenarnya Clarence itu adalah identitas palsu yang dibuat sama seorang kriminal dengan nama asli Franklin Delano Floyd. Tahan dulu, tahan. Sebelum lanjut teman-teman, buat kalian yang suka konten kriminal kayak gini, kalian bisa lihat video-video aku yang lain di channelku yang gak kalah menarik dari ini. Silahkan dicek. Lanjut, kita flashback dulu nih ke tahun 1943. Di Barnesville, Georgia, lahir seorang anak bernama Franklin Delano Floyd. Dia ini hidup dalam kemiskinan parah. Ayahnya yang pecandu alkohol meninggal setahun setelah Franklin lahir. Saking miskinnya keluarga ini, ibunya itu sampai nggak punya uang untuk ngerawat dia. Jadinya dia ditaruh ke panti asuhan. Sayangnya, di sini dia tuh sering dapat pelecehan dan kekerasan dari staf panti dan anak-anak yang lebih tua nih teman-teman. Udah muak sama kekerasan itu, di umur 16 tahun dia mutusin buat kabur dan bikin dokumen palsu buat daftar jadi militer. Tapi beberapa bulan kemudian, dokumen palsunya itu ketahuan dan dia didepak dari militer. Setelah itu hidupnya mulai luntang-lantung nih, hidup di jalanan dan mulai terjerumus ke dunia kriminal teman-teman. Di umur dia 19 tahun, Franklin udah berkali-kali keluar masuk penjara gara-gara ngerampok, pemalsuan dokumen dan pencurian. Tapi walaupun begitu, ada aja yang bikin dia tuh bebas. Ya entah itu tuduhannya dicabut atau ada yang bayarin jaminannya. Kejahatan itu nggak seberapa teman-teman, karena beberapa bulan kemudian Franklin ngelakuin kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Malam-malam nih ya, dia itu nyulik anak perempuan berusia 4 tahun di arena bowling, ngebawanya ke gang sepi dan ngelakuin pelecehan. Dari kejahatan itu, dia dijatuhin hukuman penjara selama 20 tahun. Setelah dia dipindahin ke rumah sakit jiwa buat evaluasi kejiwaan, dia berhasil kabur 1 tahun kemudian. Setelah dari kaburnya ini, Franklin terus aja dikejar sama polisi nih. Dia kabur dari satu tempat ke tempat yang lainnya sambil ngelakuin kejahatan. Dia juga sering gonta-ganti nama buat menghindari kejaran polisi. Suatu ketika, dia punya nama samaran baru bernama Brandon Cleo Williams. Dengan identitas baru yang bernama Brandon ini, secara nggak sengaja dia ketemu sama seorang PSK bernama Sandy Chipman. Sandy ini sebenarnya udah punya 4 anak nih teman-teman. Anak dari suami pertamanya yang bernama Susan Mary Sevakis, dan anak dari suami keduanya yang bernama Amy, Ellison, dan juga Philip. Karena saling cinta, mereka akhirnya pacaran nih dan memutuskan untuk menikah sebulan kemudian. Setelah menikah, ya mungkin karena Sandy ngerasa kalau Brandon ini orang yang tepat ya teman-teman, ayah yang baik. Jadinya dia menyerahkan hak asuh atas keempat anak-anaknya itu ke si Brandon. Yang dimana itu adalah keputusan yang sangat-sangat salah besar teman-teman. Gak lama dari pernikahan mereka, Sandy dipenjara selama 30 hari gara-gara nulis cek kosong. Dan semasa dia di penjara ini, Brandon atau si Franklin itu ngebawa kabur semua anak-anaknya Sandy. Sandy yang panik ngeliat rumahnya kosong, langsung melaporkan ke polisi. Dan udah pasti polisi nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Karena kan emang nih, Sandy itu udah secara sukarela nyerahin hak asuh anak-anaknya ke si Brandon. Jadi ini nggak bisa dilaporkan sebagai penculikan. Akhirnya, Sandy mulai mencari anak-anaknya sendiri. Nelponin kerabat-kerabat terdekat, nanyain ke tetangga-tetangga, dan akhirnya ketemulah nih kedua anaknya yang bernama Ellison dan Amy di sebuah panti asuhan. Tapi nggak ada jejak anak yang lain yang bernama Philip dan juga Susan. Franklin juga tiba-tiba lenyap gitu aja kayak ditelan bumi. Selama bertahun-tahun, Franklin kabur sambil ngebawa anak tirinya yang masih berusia 6 tahun bernama Susan. Dia kerap gonta-ganti identitas tuh, pindah-pindah rumah sambil ngerawat, menyekolahkan dan membesarkan si Susan sampai dia beranjak remaja. Waktu mereka tinggal di Atlanta, Georgia, Franklin memakai nama samaran lagi sebagai Warren Judson Marshall dan Susan sebagai Sharon Marshall. Di umur Sharon 15 tahun, dia tumbuh tuh jadi anak yang pinter banget di sekolahnya. Guru-gurunya juga ngeliat kalau dia itu antusias banget sama pelajaran dan ambisius untuk dapat nilai terbaik. Selain itu, Sharon juga aktif di kegiatan organisasi sekolah, punya banyak temen, pacaran ya. Dan untuk pertama kalinya, Sharon akhirnya ngerasain diterima sama lingkungan sosial. Dan itu semua dia jadiin pelarian dari kekejaman ayahnya. Karena waktu dia di rumah,
Warren ini selalu ngasih kekerasan terhadap Sharon. Dia juga gak segan-segan tuh memukul, melecehkan, dan memanipulasi seolah-olah anak tirinya itu gak berharga. Suatu ketika temennya Sharon yang bernama Jennifer ini pernah nginep di rumahnya, di kamar ya kan. Mereka lagi ngobrol-ngobrol tuh, ketawa-ketawa, ngegosip. Hahaha, kamu tahu gak sih cowok sebelah ini ganteng segala macem. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Jennifer ini ngeliat ke dalam lemarinya Sharon. Di situ dia nemuin baju-baju dinas nih. Ih, itu di lemari kamu, baju ibu kamu ya? Sharon dengan polosnya bilang, oh bukan, itu mah baju tidur aku yang dibeliin sama ayah. Gila nggak? Orang tua mana nih yang beliin baju dinas ke anak-anaknya? Yang dimana seharusnya baju itu dimilikin sama orang dewasa. Buat apa coba? Ya buat muasin hasrat ayahnya yang gila itu. Ini bukan soal umur ya teman-teman. Kayak ini nih, dia nyulik anak nih ya posisinya. Walaupun dia tujuannya itu buat kedok doang, harusnya dia bisa anggap anak sendiri dong. Karena kan udah ngerawat, ya kan? Udah ngasih makan, disekolahin. Tapi selain jadiin anak, tapi kayak ada hasrat juga gitu. Ya, aku juga jadinya bingung nih sama pikirannya Franklin. Seperti yang aku bilang tadi, di balik kekerasan, makian, dan pelecehan dari ayahnya, Sharon ini sebenarnya tumbuh jadi anak yang pinter banget. Nilainya nggak pernah jeblok. Dia berprestasi, ikut kejuaraan. Saking pinternya, dia sampai dapet beasiswa di Georgia Tech jurusan teknik penerbangan. Tapi sayangnya, Warren ngelarang dia untuk lanjut kuliah dan memaksanya untuk kerja sebagai penari dewasa di klub malam. Dan saat itu cita-citanya Sharon untuk bekerja di NASA pada akhirnya harus kandas. Semua itu demi apa? Demi kedoknya Warren biar nggak kebongkar, biar nggak ditangkap polisi, sampai-sampai harus mengorbankan masa depan orang lain. Sementara itu teman-teman, Warren dan Sharon udah terlalu lama tinggal di Atlanta. Sampai-sampai orang di sekitarnya mulai curiga sama hubungan antara ayah dan anak ini nih. Warren yang sadar akan hal itu, langsung buru-buru berkemas dan pindah ke daerah lain yang lebih aman di New Orleans, Louisiana. Nah, di masa-masa inilah perut Sharon mulai kelihatan membesar alias hamidun hamil. Gak ada bukti-bukti atau artikel yang menjelaskan kenapa dan gimana dia bisa hamil, dan siapa juga bapaknya. Tapi ada dugaan kuat kalau kehamilan ini dari salah satu pacarnya Sharon di masa sekolah. Intinya gak ada yang tahu pasti nih siapa ayah biologisnya. Tapi yang jelas, Warren terus memaksa dia buat nutupin semuanya dan mempertahankan bayi itu. Di sini, di New Orleans, Franklin dan Susan mengganti namanya lagi sebagai Clarence Marcus Haggis dan Susan sebagai Tonya Tadlock. Mereka ngebuang jauh-jauh tuh status ayah dan anak dan menggantinya sebagai sepasang suami istri. Demi totalitasnya, Clarence juga menikahi Tonya secara sah dan tercatat oleh negara. Dan di momen ini nih, pas banget kalau anak yang dikandungannya Tonya itu lahir. Jadinya Franklin seneng karena dia dapat tambahan pemeran baru buat sandiwaranya. Bener-bener pas banget nih waktunya. Mereka menikah ya kan, gak lama mereka punya anak pertama gitu. Mulailah dia memperkenalkan anak itu sebagai anak kandungnya yang dia kasih nama Michael Anthony Haggis. Setelah beberapa waktu di New Orleans, mereka memutuskan untuk pindah lagi ke tempat lain, yaitu Tulsa, Oklahoma. Selama tinggal di sini, lagi-lagi Clarence menjadikan Tonya sebagai alat pencetak uang pribadinya, teman-teman. Dia daftarin tuh kan Tonya sebagai janda anak satu ya ke yayasan pemerintah. Biar apa? Biar dapat tunjangan bansos setiap bulan. Sampai segitunya tuh. Dia juga memaksa Tonya untuk balik lagi kerja jadi penari dewasa di klub malam. Pokoknya di sini Tonya tuh makin diperes lah, makin dieksploitasi. Udah mah dapat KDRT di rumah, dimanipulasi. Udah gitu semua uang yang dihasilin dari klub malam juga diambil sama Clarence. Iya, diambil dari mulai gajinya sampai tip-tip recehan nih di kantongnya. Pokoknya mau gimana pun caranya ya, lu harus bisa bawa duit $200. Entah lu mau jual diri kek, lu mau maling kek, lu mau nyopet kek, gue gak mau tahu. Pokoknya lu harus pulang dengan uang $200. Dan kalau Tonya nggak bisa ngasih uang segitu, Clarence gak segan-segan untuk ngelakuin kekerasan fisik. Amit-amit ya punya suami kayak gitu ya teman-teman. Aku doain buat kalian semoga dapat suami yang baik lah, yang soleh, yang perhatian. Ya jangan kayak si Clarence ini nih ya. Karena selain dia ngelakuin kekerasan, hampir tiap hari tuh Tonya nggak pernah lepas dari pengawasan Clarence. Dia intilin kemanapun dia pergi. Bahkan dia juga selalu nganterin Tonya ke klub tempat dia kerja, nungguin di parkiran. Begitu dia pulang, uangnya langsung disikat, diembat. Terus ya udah pergi gitu aja nih, gak tahu kemana. Untungnya di dalam klub ini Tonya bisa bebas dari pengawasan suaminya dan ketemulah sama rekan penari yang lain yang bernama Cheryl and Comeso. Karena mereka makin klop, ya kan? Akhirnya mulailah Tonya terbuka tentang kisah kehidupannya dan curhat soal rumah tangganya ke si Cheryl. Ya aku sih sebenarnya di rumah nggak betah ya, soalnya suami aku tuh tukang mukul orangnya, marah-marah, ribet.
Anak aku juga kadang gak kepegang. Nah denger curhatan gitu dari si Tonya ya, Cheryl tuh jadinya ikutan kesel dong. Lagian laki lu kok parah banget sih. Lu juga nih mau aja dikasarin. Anak-anak juga pada gak suka lagi sama laki lu, gara-gara suka ngeliat lu dipukulin di luar. Kata gue mah mending lu ceraiin aja laki lu, terus lu bawa ada anak lu. Setelah Tonya dapet saran begitu dari temennya, dia ngejelasin lagi nih kalau Clarence itu bukan orang sembarangan. Dia bakal nekat ngelakuin apapun buat mencari dia dan anaknya. Akhirnya ngobrol lagi lah mereka gitu kan. Makin deket lambat laun jadi sahabatan. Sayangnya Clarence yang tahu akan hal itu ngelihat ini tuh sebagai ancaman teman-teman. Dia khawatir nih kalau suatu saat nanti Tonya bakalan ngebocorin semua kejahatannya. Dan satu-satunya jalan keluar yang harus dia lakukan adalah bukan menyingkirkan Tonyanya, tapi menyingkirkan Cheryl dari kehidupannya Tonya. Suatu ketika, Cheryl pernah berantem hebat nih sama Clarence di depan klub. Lu diem aja ya, lu gak usah ikut campur sama urusan rumah tangga orang. Sebagai bentuk perlawanan, Clarence juga gak segan-segan untuk meninju hidung sahabat istrinya itu sampai mimisan. Beberapa hari setelah pertengkaran hebat itu, Cheryl tiba-tiba lenyap teman-teman. Lenyap, hilang gitu. Cuma Tuhan, Clarence, dan Tonya yang tahu kemana dia pergi. Polisi juga mulai ngelakuin pencarian. Sayangnya, mereka nggak nemuin jejak apa-apa. Setelah kejadian itu, Tonya makin hidup dalam ketakutan dan kontrol penuh dari Clarence. Sampai akhirnya datang peristiwa kecelakaan itu setahun kemudian. Setelah dia meninggal, teman-teman di klubnya mulai patungan untuk ngelakuin pemakaman buat Tonya. Karena Clarence menolak untuk ngeluarin uang. Yang lebih mirisnya lagi ya, Tonya Haggis nggak pernah dimakamkan pakai nama aslinya, yaitu Susan Mary Sepakis teman-teman. Dunia mengenalnya sebagai Tonya Haggis dan meninggal sebagai Tonya Haggis, nama ngasal yang dikasih sama seorang penculik untuk sandiwaranya. Setelah Tonya meninggal, yang tadi aku ceritain tuh, Clarence yang ngelakuin blunder fatal ke jasa asuransi memutuskan untuk kabur dan meninggalkan Michael sendirian. Anaknya yang terbengkalai itu kemudian diadopsi oleh pasangan bernama Ernest dan Merbin. Dari awal ditemukan, Michael ini nunjukin tanda-tanda keterlambatan pertumbuhan gara-gara trauma dan gak pernah dapat kasih sayang dari orang tua. Walaupun dia umurnya 2 tahun, kelakuannya tuh masih kayak bayi, cuma bisa tiduran, ngerengek, dan gak mau kontak fisik gitu. Nah alhamdulillahnya, orang tua angkatnya ini mau ngebawa dia ke terapi konseling sampai dia pulih dari trauma. Di titik ini itu Michael akhirnya menemukan kebahagiaannya nih teman-teman. Dia ketemu sama orang tua yang sayang sama dia, ngerawat dia, dan mau ngelakuin apapun biar dia bisa kembali normal. Tapi sayangnya, itu semua cuma bertahan sampai 4 tahun teman-teman. Karena di luar sana, seorang setan yang bernama Clarence atau Franklin itu mulai ngerencanain sesuatu yang lebih jahat dan lebih kejam. Karena Tonya udah meninggal, dia berniat untuk ngejadiin Michael sebagai kedok dia yang baru. Ya entahlah, mungkin dia mau gantiin identitas lagi sebagai single father atau gimana gitu. Menginjak usia 6 tahun, di 1994, Michael diculik dari sekolahnya dan dibawa pergi sama Clarence. Didatengin tuh ya kan kepala sekolahnya sambil nodongin sepi tepat di jidatnya nih teman-teman. Shh, kalau bapak mau selamat, saya nggak minta macem-macem kok. Panggilin Michael sekarang dan kita pergi dari sini. Wah, dipentok-pentokin itu ya kan ujung sepi itu kepalanya kan. Karena nggak punya pilihan apa-apa, akhirnya dipanggil lah Michael ke ruang kepala sekolah. Michael yang bingung sama situasi ini cuma bisa nangis sambil diseret masuk ke mobilnya Clarence. Kepala sekolahnya ini juga sebenarnya ikut disandra nih sama Clarence, tapi akhirnya diturunin di tengah jalan. Sementara Michael masih diculik dan nggak pernah kelihatan lagi semenjak dari situ teman-teman. Beberapa hari kemudian, polisi yang menyelidiki kasus penculikan ini akhirnya berhasil nemuin mobil yang dipakai Clarence untuk menculik Michael. Tapi nggak ada tanda-tanda Michael di sana. Yang ada cuma sebuah amplop yang tergeletak di bagian kursi penumpang, yang dimana amplop tersebut berisi bukti-bukti kejahatan dari Clarence. Begitu amplop itu dibuka sama penyidik ya, kalian mau tahu isinya apa teman-teman? Mereka nemuin foto-foto Polaroid yang berisi anak-anak kecil lagi berpose kayak model dewasa sambil nangis. Di sana ada juga foto-foto masa kecilnya Tonya dengan pose yang sama. Semakin mereka lihat foto-foto itu ya kan, semakin kebongkar juga nih kejahatan Clarence yang lainnya, yaitu terdapat foto-foto Cheryl atau sahabatnya Tonya dengan posisi terikat dan banyak memar-memar. Dari temuan ini, polisi akhirnya menemukan jawaban atas hilangnya seorang wanita bernama Cheryl Ann Comeso beberapa tahun yang lalu dan menjadikan Clarence sebagai tersangka dari kasusnya. Polisi yang tahu kalau Clarence ini orang berbahaya bahkan meminta bantuan FBI untuk mengusut kasus ini. Mereka juga periksa sidik jari yang ada di mobil itu. Setelah dicocokin sama database kepolisian, mereka menemukan kalau sidik jari si pelaku penculikan itu cocok sama seorang buronan polisi selama 21 tahun dari 1973 sampai 1994 bernama Franklin Delano Floyd. Setelah dokumennya digeledah FBI, ditemukan banyak banget SIM yang ada di rumahnya Clarence dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang namanya Brandon Williams, Warren Marshall, Trenton Davis. Pokoknya semua nama samaran itu ada di SIM-SIM itu. Wah, akhirnya geger lah tuh kan teman-teman. Singkat cerita, FBI dan kepolisian mulai nyebarin tuh wanted,
ya kan? Dicari buronan dengan nama samaran apa tuh tadi? Trenton Davis, ya kan, Charles Haggis, Clarence Haggis, dan bla 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 itu dipampang semua tuh di selebaran itu biar orang-orang tahu nih, mungkin aja mereka pernah ketemu sama Franklin waktu dia nyamar pakai nama-nama tersebut. Akhirnya berkat kerja keras dari FBI dan kepolisian, Franklin berhasil ditangkap setahun kemudian di Kentucky waktu dia lagi nyamar sebagai sales mobil. Di sini dia diinterogasi langsung mengenai foto-foto yang ditemukan di mobil itu. Kenapa kamu bisa nyimpen fotonya Cheryl, orang yang hilang bertahun-tahun yang lalu? Tapi dia tetap nggak ngaku juga nih. Selain itu dia juga ditanya tentang keberadaan Michael, dan dia jawab kalau Michael itu udah dititipin sama orang tua baru. Tapi FBI tetap nggak percaya sama semua pernyataan itu, dan Franklin tetap ditahan di penjara FBI untuk proses hukum lebih lanjut. Di titik ini polisi masih belum tahu nih tentang kasus penculikan dari Susan, karena itu tadi kan Franklin tuh selalu gonta-ganti identitas, jadinya susah banget buat kelacak, dan nggak bakalan ketahuan kecuali dia sendiri nih yang ngaku. 7 bulan setelah penangkapan Franklin, FBI nemuin kerangka seorang wanita yang diduga adalah Cheryl. Lokasinya cuma sekitar 16 km dari tempat tinggalnya Franklin. Hasil otopsi nunjukin ada bekas penyiksaan dan 2 luka sempit di belakang kepalanya. Yang bikin kagetnya lagi, kerangka itu masih pakai baju dan anting yang sama persis kayak foto-fotonya Cheryl yang ditemuin di amplop milik Franklin. FBI juga nemuin fakta lain yang makin bikin yakin kalau dia itu adalah pelakunya. Jadi, selongsong yang ditemuin di tengkorak Cheryl cocok dengan setpi yang selalu dipakai sama Franklin. Dari semua bukti itu, akhirnya terjawab kalau orang yang menghilangkan nyawa Cheryl Ancomeso adalah Franklin Delano Floyd. Dari kejahatan itu, Franklin dikenakan pasal berlapis, yaitu penculikan terhadap Michael, pemalsuan identitas, penghilangan nyawa terhadap Cheryl, dan kepemilikan senjata ilegal. Dia dijatuhin hukuman metong dan akan dilaksanakan pada tahun 2002. Tapi ya karena umurnya udah tua, pengadilan berkali-kali menunda hukumannya sampai akhirnya Franklin meninggal di penjara tahun 2023 di umur 79 tahun, teman-teman. Dari kasus ini, ya, masih ada tanda tanya besar nih buat kita semua. Gimana nasibnya Michael? Apa benar kalau dia itu dititipin sama orang tua baru sesuai sama apa yang dibilang sama Franklin? Tenang, itu semua ternyata ada jawabannya nih teman-teman. Pasang hati dan pasang telinga kalian baik-baik ya. Jadi, sebelum Franklin meninggal, dia akhirnya jujur di pengadilan kalau dia melakukan 2 kejahatan yang lainnya, yaitu penghilangan nyawa terhadap Tonya dan juga Michael Haggis. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu gimana dia bisa ngilangin nyawa Tonya. Pokoknya ya udah, polisi taunya dia meninggal karena kekerasan aja, bukan karena kecelakaan. Dia tutup tuh rapat-rapat soal itu. Sedangkan kalau Michael, dia akhirnya menceritakan semua dengan detail di depan hakim dan para juri nih teman-teman. Siang itu ya, setelah Franklin nurunin kepala sekolah di pinggir jalan, dia langsung pergi pakai mobil itu dan ngebawa Michael nih, berniat untuk nyulik Michael dan ngebuat identitas baru seperti yang dilakuin ke Susan. Di jalan, suasananya itu bener-bener tegang nih. Michael nangis terus di sepanjang perjalanan, berisik gitu. Clarence juga panik ya kan, takut ada polisi yang ngejar dia. Nengoklah dia ke belakang, nengok lagi, nengok ke spion ya. Udah mah dia panik, Michael nangis terus, berisik, dia juga marah-marah, udaranya panas, dia teriak-teriak, Michael juga makin kejer, nangis. Akhirnya karena nggak bisa nahan emosi, dia parkir tuh mobil di pinggir hutan. Dia tarik Michael keluar ya kan, dia jedor kepala Michael sebanyak 2 kali. Dan seketika semua tangisan itu berubah jadi hening teman-teman. Michael meninggal di tangan Clarence, dan sejak saat itu jenazahnya itu hilang dan gak pernah ditemukan sampai detik ini. Jahat gak ini orang? Oke, itu Michael. Ini terakhir nih. Sekarang kita beralih ke Tonya Haggis alias Susan Marie Sepakis. Awalnya, setelah Tonya Haggis meninggal di tahun 1990, polisi nemuin banyak kejanggalan sama dokumen pribadinya, mulai dari SIM sampai ijazah, yang ternyata semua itu palsu. Tapi, karena waktu itu banyak yang gak tahu siapa Tonya Haggis, sayangnya penyelidikan itu harus mandek. Nah, bertahun-tahun pun berlalu. Dari tragedinya Michael, Cheryl, sampai Franklin, muncul seorang jurnalis investigasi bernama Matt Birkbeck. Ya, Matt Birkbeck. Dia itu tertarik buat bahas kasus misterius dari istrinya Franklin Delano Floyd, yaitu si Tonya. Dalam proses risetnya, dia berhasil ngumpulin ratusan dokumen, wawancarain para saksi lama, dan teman-teman sekolahnya si Tonya. Dan satu hal yang paling aneh, gak ada catatan kelahiran, sekolah, ataupun keluarga yang bisa ngebuktiin kalau Tonya itu ada sebelum ketemu sama si Franklin. Nama itu benar-benar kosong di database Amerika Serikat. Dari situlah, Matt mulai curiga nih, kalau Tonya Haggis bukan nama asli. Terus, siapa dong identitas aslinya?
Dan gimana dia bisa tiba-tiba muncul gitu aja di kehidupannya Franklin. Usahanya terus berlanjut nih sampai FBI ikutan buat nelusurin kasus ini lagi di tahun 2014. Mereka pakai tuh kan teknologi DNA terbaru buat bandingin sampel genetik dari si Tonya dan beberapa keluarga yang punya anak hilang di tahun 1970-an. Dan hasilnya bikin dia kaget karena DNA-nya cocok sama sebuah keluarga yang bernama Sevakis yang tinggal di Carolina Utara. Artinya Tonya Haggis yang selama ini dikira orang lain ternyata adalah Susan Marie Sevakis, anak kecil yang diculik Floyd dari umur 6 tahun. Akhirnya berkat kerja keras dari Matt dan investigasi dari FBI, misteri yang terkubur 20 tahun lamanya itu akhirnya terpecahkan. Batu nisan yang bertuliskan di makamnya itu pun resmi diganti dari Tonya Haggis menjadi Susan Marie Sevakis. Dan untuk pertama kalinya, dunia tahu kalau wanita yang terbaring di sini adalah korban penculikan yang identitasnya disembunyikan hampir seumur dia hidup, teman-teman. Wow. Gue sampai nggak bisa berkata-kata gitu dari kasus ini ya. Terlebih lagi buat Franklin ya, dia tuh jahat banget ya, demi apa? Lari dari kejaran polisi, dia sampai itu tadi ngambil masa depan orang lain ya kan, sampai dia punya anak dan masa depan anaknya juga direnggut gitu ya. Sejahat itu ini orang nih. Tapi ya dia udah keburu meninggal, ya mau gimana. Itu tadi teman-teman kisah dari seorang anak yang diculik, dinikahkan, disembunyikan identitasnya sama orang yang jauh lebih jahat dari setan. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.